Rusia hari ini secara resmi mengumumkan alasan untuk menyerang negara-negara Baltik. Militer Ukraina dikabarkan sedang bersiap meluncurkan drone ke sasaran di dalam Rusia dari wilayah Latvia. Hal ini disampaikan oleh Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia. Selanjutnya, mereka menambahkan bahwa Lituania, Latvia, dan Estonia dikabarkan telah mengizinkan peluncuran drone ke Rusia dari wilayah mereka. Dan kini, intelijen Rusia menyatakan bahwa personel pasukan sistem drone militer Ukraina sudah ditempatkan di 5 pangkalan militer di Latvia. Di Ukraina dan Latvia sedang menyatakan bahwa ini adalah omong kosong dari Rusia dan jelas merupakan provokasi. Namun di tengah situasi ini, muncul berita bahwa di Estonia, Angkatan Udara NATO memang benar-benar menembak jatuh drone Ukraina sehari sebelumnya. Namun ada satu detail yang sangat penting di sini, tentang bagaimana drone itu bisa berada di sana. Semua ini akan kita bahas di episode ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelumnya, saya minta Anda untuk subscribe ke channel YouTube ini, beri like, dan tulis komentar apa saja dari Anda. Dan sebelum kita mulai, sebentar saja perhatian Anda, karena episode ini didukung oleh platform Preply. Ini adalah platform Ukraina untuk les privat bahasa asing secara online. Di sana ada sekitar 100.000 guru dan 90 bahasa. Ini sangat cocok untuk kalian yang misalnya sedang belajar bahasa Jerman, Inggris, Polandia, atau bahasa apapun saat berada di luar negeri. Dan yang sangat penting untuk kalian, sekarang mereka memberikan diskon 50% untuk pelajaran pertama. Jadi, di deskripsi video ini ada tautan. Dengan mengkliknya, kalian langsung mendapatkan diskon 50% dari channel YouTube Alexei Peci. Sekarang kita lanjut ke episode ini. Jadi di Rusia, mereka benar-benar menemukan alasan untuk menyerang Latvia. Saya akan langsung mengutip pernyataan dari Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia. Militer Ukraina sedang bersiap untuk meluncurkan drone ke target di Rusia dari wilayah Latvia. Menurut data yang diperoleh, Kiev tidak berniat membatasi diri hanya pada penggunaan koridor udara yang telah diberikan oleh negara-negara Baltik kepada angkatan bersenjata Ukraina. Itu adalah kebohongan. Drone juga direncanakan akan diluncurkan dari wilayah negara-negara tersebut. Untuk itu, personel pasukan sistem drone Angkatan Bersenjata Ukraina telah ditempatkan. Angkatan Bersenjata Ukraina sudah ditempatkan di 5 pangkalan militer di Latvia, bahkan di desa Lielvard, Daugavpils, dan Ekapils. Selain itu, Dinas Intelijen Rusia menekankan bahwa peralatan Rusia memungkinkan untuk menentukan koordinat pasti titik peluncuran drone dan mendapatkan informasi dari puing-puing drone yang ditembak jatuh. Kutipan. Seperti yang terjadi dalam kasus upaya Ukraina menyerang dengan drone kediaman Presiden Rusia pada bulan Desember. Jika Anda tidak mengerti apa yang dimaksud, ingatlah anekdot ini. Ketika diktator Rusia Vladimir Putin menelpon Presiden Amerika Donald Trump, menangis kepadanya, merengek di telepon, dan hanya mengeluh bahwa orang Ukraina menyerang kediaman vampir berdarah Vladimir Putin di Valdai, menyerang. Begitulah Dinas Intelijen Luar Negeri berbicara tentang episode ini. Dan itu terjadi dalam kasus dengan drone. Mereka berbicara tentang episode ini. Dan berikutnya adalah yang paling penting. Rusia secara langsung mulai mengancam anggota Aliansi Atlantik Utara. Ini adalah kutipan lain dari Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia. Keanggotaan Latvia di NATO tidak akan melindungi para kaki tangan teroris dari pembalasan yang adil. Koordinat pusat pengambilan keputusan di wilayah Latvia sudah sangat diketahui. Pernyataan ini ditanggapi oleh Menteri Luar Negeri Latvia, Baiba Braji, yang dengan tegas menolak tuduhan dari Moskow. Kutipan. Rusia kembali berbohong. Kali ini Dinas Intelijen Luar Negeri mereka yang menjalankan kampanye disinformasi terhadap Latvia. Fakta. Latvia tidak menyediakan wilayah udaranya untuk serangan terhadap Rusia. Hal ini telah berulang kali dijelaskan kepada perwakilan Rusia. Apa yang bisa diharapkan dari mereka? Mereka memang bodoh. Mereka itu orang Rusia. Pernyataan Kremlin juga dibantah oleh Presiden Latvia, Edgars Rinkēvičs. Berikut kutipannya. Rusia berbohong tentang Latvia yang membiarkan negara manapun menggunakan fasilitasnya. Wilayah udara dan wilayah Latvia tidak digunakan untuk melakukan serangan terhadap Rusia atau negara lain manapun. Perwakilan Kementerian Luar Negeri Ukraina, Georgi Tykhy, juga menanggapi kabar bohong dari Rusia ini. Berikut kutipannya. Dalam deretan terakhir kebohongan Moskow yang menuduh Ukraina sedang mempersiapkan serangan ke Rusia dari wilayah Latvia, tidak ada kebenaran sama sekali.
Kebohongan Rusia hanyalah kelanjutan dari kampanye propaganda mereka yang lebih luas yang bertujuan untuk menciptakan destabilisasi opini publik di Latvia dan negara-negara Baltik secara umum. Kami berterima kasih kepada teman-teman kami di Latvia karena telah mengungkapkannya. Dan sayangnya, saya harus mencatat bahwa kampanye informasi dari pihak Rusia sebagian berhasil. Saya ingatkan, di Latvia, insiden terbaru masuknya drone Ukraina menyebabkan pengunduran diri Menteri Pertahanan. Lalu seluruh pemerintahan juga mengundurkan diri. Begitulah. Selain itu, sebelumnya Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu yang dikenal sebagai peternak rusa dengan latar belakang serangan drone ke wilayah Rusia memperingatkan negara-negara Baltik bahwa Moskow memiliki hak untuk membela diri. Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia menyatakan bahwa mereka telah memberikan peringatan khusus kepada negara-negara Baltik tentang ketidakbolehan menyediakan wilayah udara mereka untuk drone militer Ukraina. Estonia, Latvia, dan Lituania menolak tuduhan tersebut dalam pernyataan bersama. Kementerian Pertahanan negara-negara tersebut menekankan bahwa drone Ukraina memasuki wilayah mereka karena penggunaan sistem peperangan elektronik oleh Rusia. Kementerian Luar Negeri Latvia menyatakan bahwa perang agresif yang dilakukan oleh Moskwa menciptakan risiko insiden keamanan serupa di seluruh wilayah tersebut. Nah, sekarang orang-orang Rusia sedang memanfaatkan berita berikutnya. Sebuah jet tempur NATO yang sedang berpatroli di wilayah udara kawasan Baltik pada malam tanggal 19 Mei menembak jatuh sebuah drone di atas wilayah tersebut. Menurut Menteri Pertahanan Estonia Hanno Pevkur, kemungkinan besar itu adalah drone Ukraina. Tapi masalahnya, Pevkur juga menambahkan bahwa drone itu keluar jalur karena sistemnya terkena pengacauan sinyal. Jadi ya, itu memang drone Ukraina, tapi jelas bukan yang sengaja terbang, tahu kan, lewat Polandia dan semua negara Baltik menuju Rusia. Tidak, versi ini juga secara terpisah dikonfirmasi oleh Ketua Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Estonia, Marko Mihkelsen. Dan inilah faktanya. Kebenaran tentang masuknya drone Ukraina ke negara-negara Baltik. Rusia terus mengalihkan drone Ukraina ke Baltik dengan menggunakan sistem peperangan elektronik. Moskow melakukan ini dengan sengaja sambil membarenginya dengan propaganda yang makin gencar. Kementerian Luar Negeri Ukraina menyatakan bahwa Ukraina bekerja sama dan terus menjalin kerjasama erat antara lembaga-lembaga khusus untuk mencari inti permasalahan dalam setiap kasus dan mencari cara pencegahannya, termasuk dengan keterlibatan langsung para ahli Ukraina. Dan di Kementerian Luar Negeri Ukraina menegaskan bahwa bertentangan dengan pernyataan propaganda Rusia, Estonia, Latvia, Lituania, dan Finlandia tidak pernah mengizinkan penggunaan wilayah udara mereka untuk serangan terhadap Rusia. Selain itu, Ukraina juga tidak pernah meminta negara-negara tersebut untuk hal seperti itu. Dan saat ini juga, saya ingin menegaskan bahwa Ukraina sedang menjalankan haknya untuk membela diri. Sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB, dan target militer yang sah berada di wilayah Rusia. Untuk menyerang mereka, digunakanlah wilayah udara Rusia. Oleh karena itu, orang Rusia tidak berhak menyalahkan Ukraina, negara-negara Baltik, atau Finlandia atas konsekuensi dari tindakan mereka dan, dalam arti yang lebih luas, atas perang agresif mereka. Sekali lagi, saya tekankan, semua yang terbang di atas Rusia, semua yang meledak di Rusia, semua orang yang tewas di Rusia akibat serangan drone, roket, dan sebagainya, itu semua adalah balasan atas tindakan agresif yang telah dilakukan Rusia selama 12 tahun terhadap Ukraina, sejak tahun 2014. Jadi orang-orang Rusia yang di TikTok, di Instagram, mengunggah video tentang, oh di Ryazan ada serangan, Tuapse terbakar, drone terbang ke Moskow. Apa yang kalian harapkan? Apa yang kalian harapkan? Kalian pikir ini perang? Perang tidak akan pernah menyentuh kalian, tapi perang akan menyentuh kalian. Perang telah kembali ke pelabuhan asalnya. Di sini saya akan berhenti sejenak, tuliskan pendapat dan kesimpulan kalian di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika kalian ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, kalian bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri kalian, sampai jumpa semuanya.